Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pelajaran tentang kewirausahaan. Di sini ada faktor keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Tujuannya, siswa dapat menjelaskan faktor keberhasilan berwirausaha dan siswa dapat menjelaskan penyebab kegagalan berwirausaha. Faktor keberhasilan berwirausaha yang pertama ada faktor manusia. Bagaimanakah pola pikirnya manusianya atau pelaku wirausahawannya, apakah dia berorientasi ke masa depan ataukah berorientasi pada tugas dan hasil, apakah dia kreatif ataukah inovatif, itu yang menjadi salah satu faktornya. Kemudian kepribadiannya, apakah dia pantang menyerah, memiliki semangat ingin maju, ataukah dia introvert atau ekstrovert, begitu. Ilmu pengetahuan yang dimiliki, jika dia berwirausaha di bidang makanan, maka dia harus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tentang makanan dan hal-hal yang mendukung untuk wirausahanya tersebut. Kemudian pengalaman, apakah dia sudah pernah memiliki pengalaman dalam berwirausaha, baik itu pernah mengalami keberhasilan ataukah pengalaman dalam mengatasi resiko ketika dia mengalami kegagalan. Yang kedua ada faktor perencanaan. Bagaimanakah produk yang dibuat, direncanakan dengan matang atau tidak? Apa yang akan dibuat, bahannya apa, cara membuatnya bagaimana, modalnya bagaimana, dari mana, perhitungan biayanya bagaimana. Kemudian calon konsumennya siapa? Kita harus tentukan segmennya ataupun pangsa pasar dari konsumen kita itu siapa. Pihak yang terlibat siapa saja? Apakah hanya kita sebagai pemilik usaha, ataukah tenaga kerja juga, ataukah masyarakat sekitar, ataukah dinas yang terkait? Misalnya, jika kita berwirausaha berarti kan tidak jauh dari dinas, misalnya BPOM, dinas perindustrian, dinas kesehatan, begitu. Pemilihan tempat usaha harus kita rencanakan di mana kita akan buka usaha kita. Namanya usaha biasanya kan cari tempat yang strategis. Yang ketiga ada faktor keuangan, di mana faktor keuangan itu berkaitan dengan pembelian bahan baku. Kita punya uang berapa, bahan bakunya itu berapa, sampai di tempat kita itu berapa. Kemudian peralatan, kita harus punya uang untuk memberi peralatan itu berapa, yang kita sisihkan berapa persennya. Kemudian kelengkapan kerjanya, gaji karyawannya, promosi yang kita lakukan itu juga harus bagaimana. Kegiatan operasionalnya, misalnya untuk wirawirinya, untuk beli bahan ataupun untuk mengantar produknya ke konsumen, itu termasuk yang operasional. Yang keempat ada faktor organisasi dan wirausaha dan manajemennya. Visi dari perusahaan kita itu apa, misinya bagaimana, kemudian hubungan kita dengan pihak-pihak yang terlibat itu bagaimana, kemudian sistem kerja yang kita terapkan itu seperti apa, dan pola kepemimpinan yang kita lakukan itu bagaimana. Kita harus mempelajari, mencari pengetahuan tentang hal-hal tersebut. Yang kelima ada faktor pemasaran. Siapa yang akan memasarkan produk kita? Apakah kita akan menggunakan rantai distribusi, mulai dari produsen, kemudian ada agen-agen hingga saatnya dia tibalah di konsumen. Kemudian siapakah pembeli potensial? Kita harus mengenali pangsa pasar kita, segmennya siapa saja, gitu. Apa strategi pemasarannya?
strategi itu sangat banyak sekali. Kalian bisa memilih salah satu, misalnya ada yang dikenal dengan 4P. Bisa ikuti dari situ. Jika mengikuti satu dan diikuti benar-benar, pasti berhasil. Yang keenam, ada faktor kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu seperti apa? Misalnya di kota metro itu ada tempat yang mengkhususkan untuk tempat menjual makanan. Bagaimana misalnya kita ikut terlibat dalam di tempat tersebut gitu, supaya pemerintah juga secara tidak langsung membantu untuk mengembangkan produk yang kita miliki. Atau misalnya pemerintah itu membuat satu kebijakan bahwa setiap hari Minggu, kalau dulu ya setiap hari Minggu itu ada kegiatan olahraga, misalnya Car Free Day. Bolehkah kita berjualan di situ, memasarkan produk kita di situ? Kita harus mengetahuinya. Kemudian memanfaatkan fasilitas yang ada, apapun yang ada maksimalkan itu. Keberhasilan wirausaha menurut Adiaksa Daud, dikenal dengan istilah Doraemon ya. Ini yang paling yang paling familiar lah di dunia perindustrian, di dunia wirausaha. Ada dream, memiliki mimpi, kemudian opportunity, mampu mencari peluang usaha, kemudian reform, menyusun rencana dan mengimplementasikannya secara sistematis. Ada action, melakukan suatu tindakan. Energi, memiliki semangat yang tinggi. Mapping, bisa melakukan pemetaan usaha dengan analisis SWOT. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang analisis SWOT. Kemudian organizing, bergabung dengan organisasi atau perkumpulan, misalnya sama-sama organisasi tentang wirausahawan muda atau organisasi tentang perdagangan, dan memiliki jaringan atau relasi yang luas. Relasi itu penting, sehingga bagaimana caranya kalian harus membuat relasi yang baik antara satu orang dengan misalnya antara satu perusahaan kita dengan perusahaan yang lainnya, ataupun misalnya dengan orang. Oke, ini keberhasilan wirausaha. Jadi kalian harus punya mimpi, harus tahu peluang yang bagus itu di mana, bagaimana, rencanakan secara sistematis, action dengan semangat kalian yang tinggi, lakukan pemetaan usaha dengan analisis SWOT, kemudian jangan lupa relasi. Oke, ada penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Salah satunya menurut Zimmerer, yang pertama itu tidak kompeten dalam manajemen, yang kedua kurang berpengalaman, yang ketiga tidak bisa mengelola keuangan, yang keempat lokasinya kurang mendukung, 5 gagal dalam perencanaan, 6 tidak mampu melakukan transisi kewirausahaan, 7 kurang bersungguh-sungguh, 8 kurang pengawasan peralatan. Oke, mulai dari yang pertama, berarti kalian harus memiliki pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang lebih tentang apa yang sedang menjadi usaha kalian. Di bidang apa usaha kalian, kalian harus memiliki pengetahuan yang lebih di situ. Kalau tidak punya, apalagi tidak dapat manajemen, apalagi mengatur bawahan, itu yang fatal. Kurang pengalaman ini dapat dipelajari. Mungkin di awal itu kegagalannya karena kurang pengalaman, tapi pengalaman itu kelak akan menjadi sumber pengetahuan kalian untuk menjadi lebih maju dan suatu saat akan berhasil. Baik, seperti itu penyebab faktor keberhasilan dan penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Silakan dipelajari. Terima kasih.